Baik, perkenalkan nama saya Ananta Nathanael Girsang dengan NIM 42131410. Di sini saya akan menjelaskan bagian epidermis kulit pada manusia. Bagian epidermis sendiri yaitu bagian kulit paling luar yang dapat kita sentuh. Bagian epidermis adalah lapisan kulit manusia yang diikat oleh lipid atau lemak, dan bagian terluar epidermis atau stratum corneum yang terdiri atas sel gepeng, dan di bawahnya ada lapisan basa yang merupakan pabrik sel kulit baru. Fungsi utama dari lapisan epidermis yaitu mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dan juga berfungsi sebagai mencegah dehidrasi dengan cara mengurangi penguapan air melalui kulit. Terima kasih. Saya Dwi Fadilah Putri akan menjelaskan tentang lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini merupakan lapisan yang berada setelah lapisan epidermis. Lapisan dermis berfungsi untuk menghangatkan suhu tubuh. Lapisan dermis ini merupakan lapisan paling tebal karena pada lapisan dermis terdiri dari kelenjar minyak atau glandula sebasea. Kelenjar minyak ini berfungsi untuk menghasilkan minyak yang nantinya akan melumuri rambut dan kulit agar tidak lepek dan berkerut. Yang kedua yaitu otot arektor pili atau penegak rambut. Nah, ketika kita merasa kedinginan atau ketakutan, maka otot inilah yang bekerja untuk menegakkan rambut. Yang ketiga yaitu folikel rambut atau akar rambut. Yang keempat yaitu kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang berbentuk melengkung-lengkung ke bawah. Kelenjar keringat ini merupakan tempat menghasilkannya keringat yang nantinya akan dikeluarkan melalui pori-pori keringat. Pada kelenjar inilah terjadinya sistem ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme yang mengandung mineral, NaCl, dan sedikit urea. Yang terakhir yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menghantarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nama saya Sarah Nipinem dengan NIM 4213341024. Nah, selanjutnya adalah lapisan hipodermis. Hipodermis merupakan salah satu lapisan dari beberapa lapisan terdapat pada kulit. Lapisan hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak ataupun jaringan ikat yang berfungsi sebagai rumah dari kelenjar keringat. Lapisan hipodermis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan lemak. Jaringan lemak sebagai lapisan kulit lemak yang berfungsi untuk mengatur panas ataupun mengatur suhu tubuh. Kemudian adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ataupun lapisan ikat bawah yang berfungsi sebagai penyangga atau pantalan terhadap benturan-benturan organ dalam bagian tubuh. Kemudian ada saraf, di mana saraf ini akan berlanjut sejajar dengan permukaan kulit. Kemudian ditambah lagi dengan vena ataupun pembuluh darah yang ada warna hijau ini, di mana berfungsi untuk memfasilitasikan pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu, dari beberapa bagian-bagian lapisan hipodermis yang sudah dijelaskan, maka diambil kesimpulan fungsi hipodermis secara keseluruhan, yaitu untuk mengatur panas ataupun mengatur suhu tubuh. Kemudian adalah untuk melindungi organ-organ vital dalam tubuh manusia. Kemudian sebagai penyangga ataupun sebagai bantalan terhadap benturan-benturan yang memungkinkan terjadi dalam organ dalam bagian kulit ataupun dalam organ bagian manusia. Dan juga yang terakhir adalah sebagai penyimpangan cadangan makanan dalam tubuh. Jadi kesimpulannya mengenai sistem ekskresi ini yaitu bahwa keringat akan dikeluarkan oleh kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terdapat pada lapisan dermis. Nah, kelenjar keringat ini akan mengeluarkan sebanyak 5-10% cairan dari seluruh sisa zat metabolisme tubuh. Nah, pada saraf di kelenjar keringat ini akan merangsang kelenjar keringat tersebut untuk menyerap air, untuk menyerap mineral, dan menyerap produk sisa metabolisme lainnya seperti asam amino, urea, dan asam laktat
pada kapiler darah, yang nantinya seluruh zat tersebut akan bercampur menjadi keringat dan akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Untuk kadar keringat yang dikeluarkan itu tergantung aktivitas yang dilakukan. Apabila kita melakukan aktivitas yang berat seperti berolahraga, berlari, dan lain sebagainya, maka itu akan mengeluarkan kadar keringat yang lebih banyak. Namun, apabila kita beraktivitas hanya di rumah saja, mungkin hanya karena kepanasan atau yang lain sebagainya, maka itu akan mengeluarkan kadar keringat dalam jumlah yang lebih sedikit.